Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Najwa Safira. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Humas kelas 1C. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Metode Ilmiah dan Struktur Pengetahuan Ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang adanya metode ilmiah. Nah, pada hakikatnya, setiap manusia akan menemui berbagai masalah dalam kehidupannya. Masalah yang dihadapi oleh setiap manusia perlu diselesaikan dengan baik agar solusi dari permasalahan yang dihadapi dapat ditemukan dan dijadikan pembelajaran dalam dirinya. Nah, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh manusia dalam menyelesaikan sebuah masalah yang tengah dihadapinya. Tahapan-tahapan tersebutlah yang dinamakan metode. Nah, apa sih hubungannya Islam dengan metode ilmiah? Islam tak hanya menghargai dan menyuruh kita belajar, tetapi juga memberikan metode pengamatan yang rasional. Karena Islam adalah sebuah agama yang rasional, tetapi bukan sebuah agama yang rasionalistis. Agama Islam mengembangkan sebuah kesadaran yang tinggi mengenai kedudukan akal sebagai inti dalam tradisi-tradisi agama dan dalam mempertahankan sikap kritis terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, definisi metode ilmiah. Nazir menjelaskan bahwasanya metode ilmiah ataupun proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria-kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Nah, keterangan-keterangan yang diperoleh dalam sebuah penelitian harus berupa data-data yang valid, bukan hanya sebuah khayalan ataupun sebuah dongeng dan sejenis. Nah, yang kedua ialah bebas dari prasangka. Jadi, sebuah metode harus bebas dari prasangka, bersih, dan jauh dari pertimbangan subjektif. Nah, yang ketiga, menggunakan prinsip analisa. Sebuah masalah harus dicari penyebabnya, serta pemecahannya harus menggunakan analisa yang logis. Yang keempat, menggunakan hipotesa. Nah, hipotesa sendiri berfungsi sebagai pemandu jalan untuk kita mencapai sebuah tujuan tepat dengan sasaran. Nah, yang kelima, menggunakan pemikiran objektif. Jadi, setiap permasalahan harus dipikirkan secara objektif. Yang terakhir, menggunakan kuantifikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur ilmiah. Jadi, arti dari struktur itu sendiri ialah susunan, dan ilmiah berarti harfiah. Dan dapat disimpulkan bahwasannya struktur ilmiah merupakan susunan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan tertata dengan baik. Jadi, klasifikasi struktur ilmiah terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah ilmu pengetahuan alam. Jadi, ilmu pengetahuan alam itu sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang fenomena alam. Jadi, kaitannya dengan Islam ialah sebuah agama Islam bersikap terbuka dan selektif. Di satu sisi, agama Islam menerima masukan dari pandangan-pandangan luar, tetapi di satu sisinya lagi, Islam tetap selektif dalam mengambil sebuah ilmu alam, yang mana ilmu yang didapatkan harus sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua ada ilmu sosial. Ilmu sosial sendiri ialah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Nah, contoh dari ilmu sosial sendiri ialah ilmu geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada ilmu humaniora. Ilmu humaniora tersendiri memiliki tujuan yaitu membuat manusia lebih manusiawi. Dapat diartikan untuk membuat manusia lebih berbudaya. Contoh dari ilmu humaniora seperti ilmu teologi, hukum, filsafat, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kesimpulannya, ilmu tidak hanya berbicara tentang hakikat pengetahuan itu sendiri, melainkan juga mempersoalkan tentang bagaimana pengetahuan tersebut dapat diproses menjadi sebuah pengetahuan yang benar-benar memiliki nilai guna untuk kehidupan manusia. Oleh karenanya, perkembangan ilmu pengetahuan itu pada dasarnya bersifat dinamis. Jadi sekian penjelasan singkat tentang PPT saya yang berjudul Metode dan Struktur Ilmiah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kata-kata yang salah.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.